Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya salam suka diulang ya. Kalau saya nggak diulang, segitu aja. Ya itulah modal kita, segitu. Jadi kalau kita semangat, memang tanpa ada yel-yel sudah semangat. Tapi kalau nggak semangat, mau diyel-yelin tetap aja segitu. Jadi mudah-mudahan dengan jawaban salam yang sedikit itu, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesehatan ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj tadi sudah ditanya oleh Pak Marzuki, berapa banyak yang sudah tahu apa itu Isra Mi'raj? Apa esensi dari Isra Mi'raj? Ada yang mau share dulu enggak? Satu orang saja. Apa Isra Mi'raj? Yang Anda kenal, yang Anda tahu, boleh. Tentang apa sih itu perjalanannya? Ada yang mau share? Satu orang? Boleh, dari situ nanti kita bisa. Yang mau berbagi, tunjuk tangan. Oh, iya. Nah, itu ada. Alhamdulillah. Singkat saja, pendek saja. Singkat saja. Ya, silakan. Saat Rasulullah SAW dihibur oleh Allah, dibawa ke Sidratul Muntaha dan juga diberi perintah untuk dilaksanakannya salat lima waktu. Oke, alhamdulillah. Kalau seandainya Rasulullah nggak dihibur, tetap berangkat nggak kira-kira? Terusin dulu, kasih aja dulu. Tadi kan dihibur tuh. Kita tuh kenapa sih dihibur? Biasanya karena apa? Karena sedih. Karena sedih ya. Seandainya Rasulullah tidak terhibur atau tidak sedih, kira-kira peristiwanya tetap terjadi atau enggak? Saya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Ya, apa? Berarti satu pertanyaan kita akan bahas nanti ya tentang Isra Mi'raj. Satu lagi dari Putri, dari akhwatnya. Coba, boleh. Katanya di sini terkenal ini aktif siswanya. Saya mau lihat seaktif apa. Boleh. Aktifnya yang ini ya, yang ilmiah. Apa ya? Boleh satu orang. Gak apa-apa loh. Nggak harus keliru loh. Bener boleh. Ayo, boleh dicoba. Pak Agung ingin tahu supaya nanti bisa ditambahkan. Satu orang saja. Boleh kan? Ya Putri boleh bicara kan? Boleh. Perwakilan atau yang MC boleh. Nah, MC saya tunjuk. Tadi kan manggil saya sudah dipanggil, sekarang saya panggil balik. Siapa namanya? Ya, yang akhwat. Asia. Singkat saja, yang tahu saja, nggak perlu cari-cari, buka-buka HP, nggak perlu. Coba apa? Tentang Isra Mi'raj ya Pak? Iya betul. Nggak apa-apa, silakan bicara. Yang saya tahu, ya. ketika Rasulullah SAW diberangkatkan ke langit ketujuh, langsung ke langit ketujuh? Oh enggak, dari Masjidil Haram. Oke, jalan. Terus langit ketujuh. Menggunakan buraq. Terus di situ dilihatin kehidupan tingkatan neraka. Neraka saja? Sama surga juga. Satu paket itu ya? Alhamdulillah. Gimana kesan Nabi ketika pulang ke kota Mekah? Tahu nggak? Saya kurang tahu. Oke, jadi saya cuma mencoba menjajaki kira-kira mana yang belum tahu, mana yang sudah tahu. Terima kasih. Tadi namanya? Tasya. Ya. Oke, terima kasih Tasya. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah, jadi begini. Jadi saya bacakan dulu ini ya, keterangan dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Di dalam kitab As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah disebutkan, ba'da rihlatit ta'if al-alimah waqa'a hadithul Isra wal Mi'raj. Itu paling sempurna, paling utuh penjelasannya. Ada bahasa Arab di sini ya? Ada ya. Jadi peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj itu terjadinya setelah rihlah Nabi ke kota Taif, yang rihlah itu kesimpulannya alimah, menyedihkan. Jadi alasan utama kenapa Rasulullah SAW diperjalankan itu tidak selalu atau tidak hanya wafatnya Bunda Khadijah. Siapa Bunda Khadijah? Siapa Khadijah? Apa adiknya? Istrinya. Istri siapa?
istri Nabi SAW meninggal dunia. Ya. Jadi apa yang terjadi di Taif? Jadi pertanyaannya akan terjawab, apa yang terjadi di Taif? Pernah dengar gak Taif itu di mana letaknya? Di gunung. Di gunung. Berarti kalau dari Mekah naik apa turun? Naik. Oke, jadi hiking ya. Nah, hiking, betul. Rasulullah SAW ada urusan apa ke Taif? Dakwah, bagus. Ya, bagus kita pakai skor sebenarnya nih. Jadi yang jawab benar ini dapat skor. Nanti begitu skornya dikumpulkan yang paling banyak menjawab, bisa nggak dibantu panitia? Catetin nama-nama. Pertama tadi yang menjawab sama Tasya. Nah, terus yang jawab tadi kasih skor. Nanti kita lihat, keep track ya. Nanti di akhir kajian saya, skor paling besar siapa yang dapat, ada hadiah mungkin dari apa bapak-bapak dan ibu-ibu, ada hadiah ya. Mudah-mudahan kita scoringnya bagus ya. Tertarik nggak? Ini yang di depan ketiduran ini karena memang apa semalam ini ya bekerja keras. Ya, mungkin mi'raj semalam ya, jadi bangunnya kenapa ngantuk nak? Kenapa? Enggak, soalnya kelihatan banget capek gitu. Saya khawatir juga karena kalau capek itu biasanya nggak nangkep ya. Biasanya kalau capek itu biasanya kita nggak responsif ya. Kalau capek kan enak nggak ngerjain sesuatu kalau habis capek atau sedang capek? Pasti nggak enak. Jadi gimana caranya supaya nggak capek? Tadi sudah ini nggak tadi? Tadi sudah maksurat ya, sudah maksurat, sudah sholat duha. Sholat duha itu Rasulullah 8 rakaat, tapi saya lihat tadi 4 ya. 4 rakaat. Rasulullah itu 8 rakaat itu menjelang Futu Mekah. Bayangkan, sholat duha punya energi sampai membuat Nabi bisa membebaskan kota Mekah. Jadi sholat duha itu sholat the most powerful prayer ya in the morning. Setelah sholat subuh, ba'da subuh, itu sholat duha. Jadi kalau kita sudah sholat duha tapi nggak semangat juga, ini mungkin kita perlu semangat, mungkin perlu dipijit-pijit dari belakang. Biasa pijit-pijit nggak di sini? Nggak biasa. Pijit-pijit, coba pijit-pijit dulu deh dari depan ke belakang. Oke, ya duduk yang rapi, yang akhwatnya juga boleh pijit. Pijit dulu, karena ada yang ngantuk. Kalau yang ngantuknya nggak ada lagi, nggak perlu pijit-pijit kita. Oke, silakan. Yang bagus, yang mantep ini nggak boleh. There is no free lunch ya. Kalau Anda kena pijit, Anda harus mijitin. Oke, pijit depannya. Ini belum dipijit, pijit depannya. Nah, pijit. Ini juga ke sini. Ya. Kasihan dia ngantuk banget. Ayo. Oke. Kalau sudah balik sekarang, balik. Pijit balik dulu. Balik dulu. Ayo, pijit. Gimana mau Isra Mi'raj ini? Pagi aja sudah nggak kuat, muter badan aja nih sudah susah. Berbagi, ya, berbagi energi. Ya, pijit punjuknya. Ya, nah yang di sini serius ini nggak mau pijit temennya nih. Ya temennya. Masya Allah. Nggak dipijit, kalau nggak dipijit protes. Masya Allah. Ini gimana? Kenapa putus di sini? Nggak suka sama temennya? Suka ya? Suka, alhamdulillah. Nah, terus bilang ke temennya, bilang ke teman di depannya, bisikin atau agak dekat gitu, jangan tidur ya, coba. Jangan tidur. Ya, jangan tidur. Ya udah, sekarang balik lagi ke sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak, Rasulullah itu ke kota Taif itu dakwah. Waktu dakwah Rasulullah SAW tidak membawa teman, hanya sendiri saja. Sendiri dakwah. Bahkan di kota Taif itu Rasulullah SAW tidak mendapat respon yang positif. Pernah nggak kita ngajak orang baik-baik tapi orangnya nggak mau? Pernah apa sering? Sering. Apa yang kita lakukan setelah itu? Kita cuekin atau kita usaha lagi? Cuekin ya?
Nah, disitulah kita perlu ngerti Isra Mi'raj. Karena Rasulullah SAW bukan hanya ditolak, bukan hanya dicuekin, tetapi Rasulullah bahkan dihina, dilemparin batu. Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Nabi? Ingin merasakan betapa pahit getirnya dakwah Nabi? Ingin nggak? Enggak ya? Enggak ingin, berarti belum sayang bener loh. Kalau sayang bener itu berarti betul-betul ingin merasakan betapa pahit getirnya dakwah Nabi. Ya, salah satunya yang dirasakan dan dialami Nabi SAW adalah dilempari batu di kota Taif sampai berdarah kakinya, sampai ke kaki berdarah-darah. Dan ketika Rasulullah melarikan diri dari Taif itu karena Rasulullah tidak mau melawan sehingga nanti timbul kerusakan, bahkan mungkin timbul pembalasan, maka Rasulullah diselamatkan oleh seorang Nasrani bernama Adas di sebuah kebun yang kalau kita ke Taif, kebunnya masih ada. Kebunnya masih ada. Nah, disitulah Rasulullah makan, dikasih anggur. Tadi saya dibekelin anggur 3 butir. Ketika makan itu Rasulullah membacakan bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu orang Nasrani tadi itu melihat makan, terus dia tanya, apa yang kau ucapkan tadi wahai dia belum tahu nama Nabi kan? Apa yang kau baca tadi? Bismillah, kata Nabi. Kenapa mengatakan itu? Sepertinya bukan orang sini. Orang sini nggak ada satupun yang kalau makan itu mengucapkan bismillah. Kata Nabi bahwa aku mengucapkan itu dalam rangka tasyakur, syukur kepada yang menciptakan langit dan bumi. Dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang itu jadi satu kota Taif nggak ada yang mau dengar, tapi satu orang ini malah justru menangis dia. Menangis. Memberi makan dan menangis. Setelah itu Rasulullah pamit, setelah keluar dari kebun itu dihampiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril memberikan pesan kepada Rasulullah, pilihan sebenarnya. Wahai Muhammad, Allah memberi aku kesempatan untuk menyampaikan kepadamu pesan. Engkau boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh kami para malaikat ini untuk mengangkat gunung dan menjatuhkannya di atas kota Taif. Jawaban Nabi apa? Kalau kita kesel dikasih pilihan kayak gitu, kira-kira diambil nggak kesempatan itu? Ambil ya. Mungkin buat kita, sekalian pembalasan ya. Betul. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Ada yang tahu nggak jawaban Nabi? Boleh nih, kesempatan dapat poin. Apa jawaban Rasulullah ketika ditawari oleh malaikat? Bagaimana kalau kita hancurkan itu kota Taif, toh kamu sudah ditolak, bahkan dihina, bahkan dilempari sampai luka-luka? Apa jawaban Nabi? Ada yang tahu? Angkat tangan dulu. Supaya kita bertanggung jawab. Ayo, boleh angkat tangan, silakan. Anak-anak? Ya, laki-laki? Siapa yang mau nyoba? Jawaban Nabi kira-kira apa? Kira-kira aja. Jawaban Rasulullah apa? Boleh timbul. Ya, silakan. Siapa namanya? Abil. Ayo, Bil. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak dendam. Coba diingat-ingat lagi. Ada satu perkataan lagi. Memang Rasulullah tolak, jangan hancurkan mereka. Semoga ada titik-titik. Udah tahu nih kayaknya. Bisa jadi yang sekarang menolak, namun keturunan-keturunannya menerima Islam. Kasih 100 poin. Bagus banget. Luar biasa. Jadi penting sekali memahami Isra Mi'raj itu dari apa yang terjadi sebelumnya. What happened before the night travel. Itu yang lebih penting. Kalau masalah naik ke langit ke-7, berhenti di setiap langit, kemudian dapat perintah sholat, menyempurnakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, itu semua juga sudah tahu. Tapi transformasi perubahan pada diri Nabi yang banyak yang tidak bahas. Jadi ketika Rasulullah SAW bisa memaafkan orang-orang Taif, bahkan spesifiknya Rasulullah mengatakan semoga ada di antara
keturunannya yang menjadi hambamu bukan hambaku. Rasulullah berdakwah untuk diri sendiri apa untuk Allah? Untuk Allah. Saya berdiri di sini supaya saya kelihatan pinter atau karena Allah? Karena Allah. Nggak penting saya itu apa. Yang penting di sini sebanyak mungkin orang yang tertarik mendengarkan dan tertarik untuk menjadi dan meneladani sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak memaafkan teman? Pernah? Sering. Berarti temennya sering ganggu ini. Sering ya, sering maafkan orang lain. Itu sifat yang sangat terpuji dan sangat berat. Memaafkan itu sangat berat. Makanya Rasulullah SAW ketika memaafkan orang yang menghinanya, melemparinya, ya, ini merupakan salah satu ciri utama kenabian, yaitu sabar atas segala macam gangguan. Oleh sebab itulah ketika Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW itu sudah tepat sasaran, sudah memenuhi kriteria. Ternyata untuk mendapatkan perjalanan yang luar biasa di malam hari itu butuh kesabaran. Ya. Salah satu bentuk kesabarannya adalah Rasulullah memaafkan orang-orang Taif. Ya, makanya disebut rihlatu Taifi al-alimah. Perjalanan ke Taif yang terkenal menyedihkan. Ya. Jadi pelajaran utama bagi kita adalah, ya, pelajaran utamanya adalah bagi kita, bisa jadi dalam perjalanan hidup kita ini tidak semuanya sesuai rencana. Bisa jadi ada yang tidak kita inginkan. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita sukai. Tetapi kita perlu mengeluarkan energi, kesabaran kita untuk melampauinya, melewatinya. Dengan melakukan hal-hal tersebut yang sudah dilakukan Nabi itu, maka sesungguhnya kita semua ini punya kualitas orang yang pantas untuk mendapatkan Isra dan Mi'raj. Khususnya Mi'rajnya itu. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra tadi sudah dibacakan ya. Subhanalladzi, maha suci siapa? Maha suci siapa? Allah. Ada nggak Allahnya dituliskan di ayat itu? Nggak ada. Bukan subhanallah, tapi subhanalladzi, maha suci Allah yang sudah. Ya. Jadi ternyata untuk suci, untuk bersih, atau kalau kita itu untuk ikhlas, perlu nggak kita itu disebut-sebut? Tidak. Surat Al-Ikhlas, tahu surat Al-Ikhlas? Gimana cerita bacaannya? Allahu lam yalid wa lam yakul. Ada kata-kata ikhlas nggak? Nggak ada. Jadi ikhlas itu bicara tentang kita melakukan sesuatu kebaikan tanpa harus menuntut dipuji, tanpa harus menuntut diingat. Tapi yang penting orang-orang yang mendengarkan mau melakukan kebaikan. Setelah itu, sekalipun dia lupa tadi yang ngajarin siapa. Nah, ini agak sedikit berat ini. Karena pada dasarnya kita itu semuanya orang yang senang ingin dapat pengakuan kan. Senang nggak diakui orang? Senang. Dapat pengakuan dari orang tua senang nggak? Senang. Dari teman senang nggak? Senang. Tapi ketika kita belajar ikhlas, sebagaimana Nabi mau memaafkan orang-orang Taif yang mereka itu dihasut, dikatakan ini hati-hati, Muhammad ini punya sihir, kalau dia ngomong kita dengerin, nanti kita akan berubah. Itu omongan orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Mencoba supaya orang-orang Taif itu semuanya membenci Nabi dan berhasil. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyerah. Jadi syarat kedua setelah ikhlas, yang terkait dengan perjalanan Isra Mi'raj ini adalah semangat untuk tidak menyerah. Ya, dikumpulin di sini siang-siang atau pagi-pagi. Ya, maunya mungkin kita maunya istirahat, adem, senangnya mungkin di AC. Tapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pagi ini harus dengerin kajian tentang sirah. Ya, tadi saya juga melakukan perubahan. Tadi saya mau cerita yang lain, tapi saya melihat, oh ternyata sebagian besar dari pendengar audiens saya hari ini belum mengerti tentang kenapa Rasulullah diberangkatkan.
Jadi untuk apa saya cerita berangkatnya kalau alasan berangkatnya saja nggak diketahui? Ke sekolah tahu belum sebabnya? Kenapa disekolahkan? Supaya pintar. Supaya pintar saja. Mendapatkan? Oke. Ada lagi? Ada nggak yang belajar sabar di sekolah? Oh, oke. Mana yang lebih bagus? Pintar apa sabar? Kenapa? Pinter sekali waktu mentok, nyerah, mundur, dengan orang yang baru tahu sedikit, ada hambatan, tapi dia nggak nyerah, nyoba lagi, kira-kira nanti akhirnya pinternya mana? Yang sabar. Ya. Pinter bagus, tapi kalau pinter harus konsisten. Oke. Sekarang ceritanya Rasulullah diberangkatkan. Subhanalladzi asra. Saya tanya, Rasulullah request nggak? Rasulullah tuh beli tiket nggak sih? Cari booking buruk nggak? Rasulullah itu request nggak kepada Allah, ya Allah, tolong dijalankan ke mana gitu? Saya kepengen lihat tempat yang bagus. Ada nggak? Jadi Rasulullah travelnya by request atau by order? Siapa yang mengorder? Allah, makanya bahasanya asra, bukan yasra. Jadi yang menyuruh berangkat adalah Allah. Ya, Allah. Kalau misalnya saya disuruh sama guru, ada nggak perintah guru yang kadang-kadang kita nggak sukai? Ngaku. Ada. Banyak apa sedikit? Banyak katanya, Pak Guru. Ya, banyak. Tapi kenapa tetap dilaksanakan? Karena perintah. Dan tahu sebenarnya itu perintah yang baik, cuma hawa nafsu kita kadang-kadang ya namanya orang lagi capek, lagi tidur disuruh bangun, ya kan? Berat kan? Berat. Sama ketika mau bangun tapi sudah ngantuk banget, pasti ada usahanya. Subhanalladzi asra bi abdihi, hamba Allah. Jadi yang diperjalankan itu seorang hamba Allah. Kita hamba Allah bukan? Dari mana buktinya kalau kita hamba Allah? Disuruh sesuatu yang baik menurut Allah, mau dikerjakan walau capek, walau ngantuk, walau kesel, walaupun nggak mood, kan gampang sekali moodnya itu berubah kadang-kadang kan. Hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu apa? Satu malam. Bukan bermalam-malam, satu malam saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dalam satu malam. Perjalanannya tidak diminta sama Rasulullah, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba Allah. Itu yang berat. Sekarang misalnya sukanya sekarang ini mau kemana? Ada nggak yang kepikiran misalnya di akhir bulan Januari mau ke satu tempat misalnya gitu, yang mungkin di atas gunung atau di pinggir pantai atau di tengah-tengah kali? Jangan ya di tengah kali ya, ke bawah arus ya. Di pinggir kali lebih enak daripada di tengah-tengahnya. Ada nggak yang punya bayangan mau kemana? Ya. Gimana kalau disampaikan ke tempat itu? Senang apa enggak? Senang. Gimana kalau ditunda sampai ke sananya? Senang enggak? Ditunda. Senang enggak ditunda? Tapi ada jaminan sampai ke sana, tapi enggak sekarang. Senang. Sabar enggak itu? Sabar. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah minta, tapi ketika diperjalankan, Rasulullah SAW sabar dengan semua tantangannya. Ternyata Isra itu tidak tanpa tantangan. Apa yang dialami Rasulullah sebelum berangkat, sebelum naik ke atas buraq? Dibelah dadanya. Rasulullah dibelah dadanya 2 kali, riwayat yang sahih. 1 kali ketika Rasul masih kecil di kampung Banu Sa'ad, yang kedua kalinya adalah ketika mau berangkat. Para ulama menafsirkan kenapa hatinya perlu dibersihkan dulu, kemudian dimasukkan lagi, baru siap berangkat. Kenapa? Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat spesial. Yang diberangkatkan hanyalah yang bersih hatinya. Ya, banyak di antara kita mau reward, tapi nggak mau usaha. Banyak yang mau sukses, tapi nggak mau belajar. Banyak yang ingin terkenal, tetapi tidak siap dengan keikhlasan. Orang terkenal itu
yang benar itu adalah orang-orang yang ikhlas, mukhlishina lahuddin. Ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW berangkat dibersihkan dulu. Nah sekarang kita, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana sih membersihkan diri kita ini? Ada yang tahu caranya? Angkat tangan. Ini poin nih, kesempatan poin. Siapa yang tahu? Ya, ada satu. Cara membersihkan diri. Istighfar. Istighfar. Itu coba dibaca. Saya mau nanya tambahan biar poinnya lebih banyak. Oke. Istighfar. Kenapa istighfar itu bagus? Karena hati yang kotor itu kan dipenuhi oleh diri kita. Menghapuskannya. Oke. Bagus sekali. Kasih 25 poin. Banyakkan istighfar tapi juga tetap melakukan dosa, itu lebih baik atau enggak lebih baik daripada ya banyak istighfar tapi nggak ngapa-ngapain? Lebih banyak yang lebih baik istighfar dan melakukan amal baik. Iya, betul. Jadi orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak melakukan apa-apa. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, nggak ada salah kan? Tapi nggak ada pahala juga. Jadi tetap kita berusaha. Kadang-kadang kita keliru. Ketika kita keliru, kita beristighfar. Ketika kita melukai perasaan orang lain, jangan istighfar, minta maaf dulu. Masa melukai perasaan orang lain istighfar? Yang dilukai siapa? Minta maaf dulu, karena itu hablum minan nas, kemudian baru hablum minallah, minta berampun kepada Allah SWT. Dapat 25 lagi, alhamdulillah. Kita kasih aplaus. Alhamdulillah. Siapa namanya? Udah mulai sering ini. Ben 10, bukan? Ben 9. Oke. Oke, sudah sampai mana kita tadi? Membersihkan hati. Jadi setiap perjalanan dalam hidup ini, kalau mau sukses, harus bersih hatinya. Datang ke sekolah, harus bersih hatinya. Ketika berinteraksi dengan teman, harus bersih hatinya. Ketika kita kemudian menghadapi ujian dan cobaan, harus bersih hatinya. Maka perjalanan itu insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, dalam satu malam, Masya Allah. Perjalanan yang ditempuh itu, ya, ada yang menghitung dari Mekah ke Madinah itu sekitar 1.200 km, dilaksanakan dalam sekejap. Tadi Pak Marzuki sudah mengutip hadisnya, dalam satu kejap saja. Kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, juga dalam hitungan satu kecepatan cahaya. Itu ada yang membuktikan ya di dalam Al-Quran bahwa terbukti bahwa kecepatan malaikat itu adalah satu kali bergerak dengan kecepatan cahaya. Kecepatannya sekitar 297 juta meter per detik. Kecepatannya seperti itu. Ada yang menghitungnya seperti itu. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disebutkan masjid di situ. Tapi saya tanya, ini poinnya gede nih. Bisa 75 nih kalau benar. Tapi harus cepat jawabnya dan angkat tangan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau di Indonesia kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya tanya, di dua tempat itu sudah ada masjidnya belum? Angkat tangan, jangan cuma ngomong, nggak dapat poin kalau angkat tangan dan berani. Ya, silakan. Kasih mic-nya. Oke. Bagus ini. Ya. Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, apa jawabannya? Ini yang ditanya dulu. Ada masjidnya nggak waktu itu? Kalau waktu Rasulullah berangkat? Kalau waktu itu kan belum ada bangunannya ya. Ya. Karena kalau di sana tuh masjid itu dibilangnya sebuah halaman. Jadi menurut saya belum ada. Bagus jawabannya, dapat 75. Tapi jangan diambil dulu mic-nya. Saya mau tanya pertanyaan susulan supaya poinnya lebih banyak lagi. Bukan nyusahin ya. Mau ngasih poin lebih. Di Masjidil Haram itu bangunannya tidak seperti sekarang yang gede-gede itu yang ada menara-menaranya. Hanya Ka'bah saja. Ya. Malah ironisnya, menurut Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, ada 360 asnam
berhala-berhala di situ, di sekitar Ka'bah itu. Jadi Rasulullah ketika berangkat dari minal Masjidil Haram itu bukan berangkat dari masjid yang suci, yang bersih, bahkan justru di situ ada berhala-berhala. Nah, kenapa Allah sebut masjid padahal di situ belum menjadi tempat sujud secara umum? Kenapa disebut masjid? Nah, boleh. Coba dipikir, logis kok, logis ini. Ini pertanyaan yang harus buka buku. Kenapa disebut Masjidil Haram padahal belum menjadi tempat sujud? Masjid itu tempat sujud. Boleh coba. Atau temennya, boleh. Atau di sini. Kenapa? Ayo, bagus. Ada yang mau nyoba? Ini malu-malu apa karena saya yang nanya atau karena apa? Ada yang mau coba? Boleh. Salah nggak pernah? Nggak ada salah ya. Semuanya benar tinggal. Ya, boleh. Mau jawab. Kenapa disebut Masjidil Haram padahal di situ belum menjadi tempat sujudnya kaum muslimin? Kenapa? Sederhananya. Memang rumah Allah akan menjadi tempat ibadah kaum muslimin. Kapan terjadinya? Setelah 10 tahun Rasulullah 8 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah, Rasulullah kemudian kembali ke Mekah dan memfutuhkan. Jadi itu sebuah kabar gembira. Di dalam bahasa disebut busyra, kabar gembira. Jadi sekalipun belum dijadikan tempat sujud orang menyembah Allah di situ, lebih banyak menyembah patung-patung pada waktu itu, tetapi akan menjadi jadi kabar gembira. Seperti misalnya sekarang kan mungkin ada di sini program tahfiz ada. Kebayang nggak suatu saat menghafal ke 30 juz dalam Al-Quran itu? Kebayang nggak senengnya? Kebayang nggak? Tapi kalau sedang menjalaninya, kebayang nggak capeknya? Luar biasa. Mana yang lebih berat? Capeknya atau suksesnya nanti? Capeknya kan yang kebayang duluan. Padahal seharusnya capeknya bisa hilang kalau kita tahu nantinya akan dapat pahala yang banyak. Ya. Dapat lagi di sana tadi 25 poin, Masya Allah. Ya, ini yang lain gimana nih? Yang lain emang nggak ngejar poin karena ikhlas. Ikhlas Ustadz, saya nggak mau jawab. Atau karena apa? Nah, oke. Sekarang Masjidil Aqsa, tadi dijawab juga. Masjidil Aqsa tidak ada masjidnya, bahkan waktu itu masih tanah lapang. Pertanyaan bernilai 80 poin. Siapa yang menanti Rasulullah di Masjidil Aqsa? Siapa yang Allah datangkan di situ untuk menyambut Nabi? Ayo. Ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, satu. Tolong kasih mic-nya. Ini panitianya harus gerak nih. Oke. 75 poin. Siapa yang menanti Nabi di situ? Malaikat Jibril jalan bersama Nabi. Jadi Rasulullah itu dijemput oleh Malaikat Jibril, disediakan buraq, Rasulullah bersama buraq itu berangkat ke Masjidil Aqsa. Mendarat di Masjidil Aqsa, ketemu siapa? Bukan ketemu siapa, ketemu siapa-siapa? Para nabi. Ngasih ini ya jawabannya, bagi dua ya poinnya ya, 50-50 ya. Oke. Para nabi. Jadi Rasulullah ketika sampai di Masjidil Aqsa bertemu dengan para rasul, para nabi dan rasul. Yang tercatat ada 25. Padahal kita tahu nabi-nabi itu kan sudah meninggal semua. Kan nabi-nabi sudah meninggal semua kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu bicaranya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi sudah meninggal dunia. Kok bisa dikumpulkan di Masjidil Aqsa bertemu dengan Rasulullah? Kok bisa? Ya kalau jawaban sederhananya ya Allah. Suka-sukalah Allah Subhanahu wa taala kan Rabbul Alamin, berkuasa bukan hanya sekali waktu tapi seluruhnya ya. Tapi jawabannya adalah kenapa para nabi itu semua dikumpulkan di Masjidil Aqsa? Ini sebelum Mi'raj loh, sebelum naik ke langit ke-7 masih di situ. Itu karena semua nabi ketika diutus sudah diberitahu bahwa nanti risalah yang mereka bawa, Islam yang mereka bawa itu nanti akan disempurnakan di akhir. Makanya Rasulullah disebut Khatamul Anbiya wal
mursalin, penutup, penyempurna para nabi dan para rasul. Jadi Nabi Adam itu sudah diberitahu ketika Nabi Adam turun ke bumi, dikasih tahu nanti akan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Idris, setelah Nabi Adam, era Nabi Idris. Nabi Idris pun sudah dikasih tahu bahwa sebelum kamu ada Nabi Adam dan nanti di ujung ada Nabi Muhammad. Nabi Nuh juga seperti itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam sudah tahu. Jadi itu perjumpaan spesial bertemu di Masjidil Aqsa yang belum ada masjidnya dan melaksanakan sholat berjamaah. Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin sholat? Gak boleh ngelirik-lirik, bagi lagi poinnya. Ditebak aja. Kira-kira yang mimpin siapa? 1. Buraq, 2. Jibril, 3. Nabi Muhammad. Buraq yang mimpin sholat, Jibril atau Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Bener aja dia ragu-ragu. Harus semangat. Coba sekali lagi. Yang mimpin siapa? Nabi Muhammad SAW. Iya. Saya nggak tahu nih. Bisa ditempel lagi. Kayak magnet tuh. Magnetnya. Iya. Atau Wah, saya belum pernah nyoba. saya juga belum tahu juga. Oh, kebalik. Iya. Bukan di luar. Ya, gitu aja lah. Oke, bismillah. Jadi Nabi Muhammad, jangan ragu-ragu kalau dikasih jawaban. Ya. Nggak boleh ragu-ragu. Tuh. Suka nggak kita dengan orang yang ragu-ragu? Nggak suka. Tapi kitanya sendiri suka ragu-ragu. Emang begitu. Kita selalu nuntut orang, tapi nggak nuntut diri sendiri. Seneng nggak kita itu ragu-ragu? Nggak seneng. Tapi kalau melihat orang lain ragu-ragu, suka nggak? Suka. Jadi permasalahannya di mana? Di kita. Di kita. Oke. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika para nabi dikumpulkan, maka status Masjidil Aqsa dan sekitarnya menjadi naik berkahnya. Makanya setelah Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu. Ada yang mau menerjemahkan? Yang ini saya kasih 150 poin. Alladzi barakna haulahu maksudnya apa? Artinya saja. Ayo. Jangan ngomong, angkat tangan yang penting. Ya, bukan isu-isu, yang penting itu yang datang dan real. Ya, mana mic-nya? Saya kasih gitu. Alladzi barakna haulahu. Terjemahkan singkat saja. Nyalakan dulu. Tarik napas. Enggak nyala dia. Pakai ini aja. Ini ya. Yang kami bertahan sekelilingnya. Yang diberkahi sekelilingnya. Alhamdulillah. Berapa tadi saya kasih berapa? 150 ya? 150. Pertanyaan begitu. Alladzi barakna haulahu. Kita kasih aplaus. Bukan hanya karena benar. Aplaus sekali lagi. Bukan hanya benar tapi karena berani. Saya yakin yang benar di sini banyak. Tapi nggak berani angkat tangan. Memang bertanggung jawab itu berat. Ya, paling kan kalau sudah dijawab tadi, saya juga tahu. Itu saya tadi mau jawab kayak gitu. Ada nggak yang gitu tadi? Saya tahu tuh. Tapi kebanyakan kita tahu tapi nggak berani. Ya, begitu. Jadi alladzi barakna haulahu, makanya sampai sekarang kalau kita lihat bangsa Palestina itu, negeri Palestina, Baitul Maqdis, Al-Quds, Palestina, bahkan para ulama menafsirkan alladzi barakna haulahu itu sampai ke seluruh wilayah Syam. Wilayah Syam itu ada Palestina, ada Yordan, ada Suriah, dan ada Lebanon. Daerah itu seluruhnya berkah. Ya, berkah. Kalau berkah itu apa? Kebaikannya terus bertambah. Ingat sekarang mereka ini menghadapi Zionis Israel, tapi mereka tidak takut. Walaupun banyak yang sudah meninggal dunia yang syahid, tapi semuanya tetap yakin bahwa kemenangan pasti akan datang. Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Orang bertanya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Mereka bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah mengatakan, Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya kemenangan itu sangat dekat. Sangat dekat. Nah, itulah kira-kira peristiwanya. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, berhenti di setiap langit, menemui beberapa nabi, berbincang-bincang, sampai kemudian menemui nur Allah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disempurnakan salat. Pertanyaan bernilai 50 poin. Apakah sebelum Isra Mi'raj Rasulullah itu salat apa enggak? Angkat tangan, saya enggak mau isu-isu. Kasus-kasus saya enggak mau. Yang kelihatan duluan. Oke. Kasih dong. Nah, yang ngasih dapat 5 poin. Sholat, tapi sholatnya banyak kayak 20 sekali. Terus dikurangin jadi 10. Oh, gitu. Oke. Nah, ini bagus ini. Ini bagus, kasih poin dulu, tapi begini. Nah, ini saya harus luruskan. Jadi gini, Rasulullah SAW itu betul ketika pertama kali naik, pertama kali perintahnya itu sholatnya itu 50 waktu. 50 waktu itu kalau nggak didiskon sampai 5, kita itu sholatnya setiap 28 menit. Kebayang nggak? 28 menit sholat nih ya, 28 menit kemudian sholat lagi. 28 menit lagi kemudian sholat lagi. Kira-kira banyak nggak yang kelewat nanti? Yang 5 aja banyak yang lewat, gimana yang 50? Paham nggak? Nah, tapi aslinya Rasulullah ketika sebelum berangkat, mungkin pertanyaan saya kurang clear ya, saya minta maaf. Jadi sebenarnya sebelum berangkat Isra Mi'raj, sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah sudah disuruh, diperintahkan sholat, tapi perintah sholatnya hanya 2 waktu. Fil asyi wal ibkar. Di waktu malam dan di waktu petang, di waktu pagi. Sholatnya hanya 2 saja. Tapi ketika berangkat itu sempat karena melihat bahwa Nabi akan menghadapi tantangan yang berat, akan menghadapi masalah yang tidak sedikit, maka diperintahkan 50 waktu. Jadi aslinya untuk kenapa? Oh, karena saya pindah-pindah terus ya. Apa saya di atas saja ya? Oh, nggak apa-apa. Saya lebih senang karena saya mencoba menyapa semua supaya nggak ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi aslinya ketika dilihat dan diamati tantangan hidup Nabi dan tantangan sampai akhir zaman, kita ini akan kuat kalau kita sholat sehari semalam 50 kali. 50 kali. Tetapi ketika Rasulullah turun ke langit ketujuh, dari Sidratul Muntaha ke langit ketujuh, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, dicek. Nabi Musa dikasih Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk berbicara. Maka dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berapa waktu sholat yang diperintahkan Allah kepada engkau dan kaummu? 50 waktu. Minta diskon. Minta dikurangi. Karena apa? Umatku saja yang jumlah sholatnya nggak sebanyak itu, yang usianya jauh lebih panjang daripada umat kalian, yang badannya lebih kuat, imannya lebih kokoh, nggak sanggup. Coba minta. Ketika turun lagi, dari 50 jadi 40, dari 40 jadi 30, terus lagi berulang, dari 30 jadi 20, dari 20 ke 10, dari 10 jadi 5, setelah 5 apa? Nabi Musa bahkan mengatakan kepada Rasulullah, minta diskon lagi. Karena 5 waktu itu pun berat. Rasulullah mengatakan, sudah cukup. Sudah cukup. Rasulullah, aku malu kalau bertemu Allah lagi, menemui nur ya, cahayanya Allah lagi, meminta kurang dari 5. Maka akhirnya kita ditetapkan 5 waktu. Tapi para ulama menerjemahkan bahwa yang 5 waktu itu beratnya tidak berkurang. Sama beratnya ketika waktu masih disuruh 50 waktu. Makanya itu pertanyaannya, kalau ada yang nanya, kenapa yang 5 waktu masih suka ditinggal? Karena beratnya seperti 50 waktu. Ya. Jadi makanya nanti Nabi Muhammad SAW dan umatnya dan kita ini sekarang ini, walaupun cuma mengerjakan 5 waktu sehari semalam, tapi beratnya sama dengan 50 waktu. Jadi bersyukurlah kalau kita dipanggil Allah, diundang Allah untuk sholat, diundang Allah untuk sujud, bersyukur. Kenapa? Itu nggak banyak. Nggak banyak, nggak semua orang begitu. Ya? Bersyukurlah.
Dan Isra Mi'raj, khususnya Mi'raj, ketika Nabi SAW kembali turun ke kota Mekah, ya, kalau turunnya enggak turun ke Masjidil Aqsa lagi, ya, jadi langsung. Jadi perjalanan itu dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus kemudian ke Sidratul Muntaha, berhenti di 7 langit, lapis langit, kemudian ketika turunnya langsung ke kota Mekah. Jadi tidak lagi turun dengan cara yang berangkatnya. Nah, setelah itu alhamdulillah kita semua, ya, sekarang ini bisa nggak kita mi'raj? Saya tanya. Nggak bisa. Seperti Nabi mi'rajnya nggak bisa. Pertama, buraknya nggak ada. Dan tidak mungkin kita berangkat karena kotornya hati kita. Kalaupun dipaksakan berangkat, hancur badan kita, bahkan mungkin tidak ada apa-apanya kita. Berangkat ke sana tidak ada nilai bagi kita. Tetapi para ulama sepakat bahwa mi'rajnya Nabi, mi'rajnya umat Nabi Muhammad SAW itu ada pada sholat. Ada pada sholat. Jadi kalau Anda ingin merasakan nikmatnya berangkat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, secuil perasaan itu bisa kita dapatkan dari ketika kita as-sholat, ketika melaksanakan sholat. Ada nggak di sini yang ketika sholat, habis sholat, tiba-tiba hatinya menjadi lembut gitu, tiba-tiba berurai air mata, tiba-tiba teringat dosa-dosa dan minta ampun kepada Allah. Pernah nggak ada satu kali saja sholat dalam seumur hidup nih yang merasa betul-betul kita itu lemah di hadapan Allah? Pernah nggak? Ada, ya, harusnya ada, karena usia-usia kita, usia-usia SMA itu banyak struggle-nya, banyak hambatannya. Sehingga ketika Rasulullah sebelum meninggal dunia, yang diucapkan Nabi selain ummati, 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 apa? Soal bernilai 30 poin. Selain ketika Rasulullah mau meninggal dunia, yang terkenal itu adalah Rasulullah menyebut ummati, ummati, ummati. Maksudnya apa? Umatku, umatku, umatku. Setelah itu Rasulullah mengatakan apa lagi? Angkat tangan dulu. Juga 3 kali menyebutnya. Tadi ummati, ummati, ummati. Nah, ini ada yang diulang Rasulullah 3 kali. Apa? Kuncinya saya sudah kasih tadi di depan. Ya, siapa yang duluan di antara bertiga? Kayaknya paling ujung. Siapa nama? Dewa. Nah, apalagi Dewa harus bisa jawab ini. Iya. Kalau Dewi saya nggak ada. Dewi nggak di sini? Kalau ada jadi Dewa. Ya. Iya. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Kasih poin. Alhamdulillah. Jadi yang jadi pikiran Nabi sebelum wafat itu, wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Sholat itu mi'rajnya orang biasa kayak kita. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jadi kalau Anda sudah bisa menikmati sholat, menunggu-nunggu waktu ini, kapan waktu sholat ya? Ketika azan berkumandang kita enggak, aduh udah sholat lagi. Kalau sudah hilang perasaan-perasaan itu, maka sesungguhnya kita ini sudah mengalami mi'rajnya manusia. Karena menikmati ketemu Allah, menikmati keberadaan diawasi Allah. Kita senang nggak sih dilihatin orang? Ada yang enggak, ada yang senang, tergantung pribadi. Tapi kalau diawasi Allah, senang nggak? Senang, karena Allah kalau sudah mengamati, mengawasi seseorang, dijaganya, dikasih kemudahan, ada jalan yang sulit, dibongkar kesulitannya. Ketika ada masalah-masalah, Allah selesaikan dengan mudah bagi kita. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita menikmati mi'rajnya manusia, yaitu as-shalah. Ya. Itu mungkin waktunya sudah jam berapa sekarang? Mungkin saya lanjutkan dengan tanya jawab saja. Ya, sudah 49, kita punya waktu sekitar 10 menit. Itu tadi ringkasan perjalanan Isra Mi'raj. Kalau kita bahas itu secara detail, saya keluarkan dalilnya, mungkin akan panjang sekali. Tadi versi singkat, versi mudah difahami. Kata kuncinya adalah as-shalah. Tapi sebelum as-shalah ada as-sabru, kesabaran. Setelah as-sabru ada al-ikhlas. Ada setelah al-ikhlas tadi tazkiyatun nafs, bersihkan hati.
Makanya sholat itu sulit dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Baik, saya sudahi sampai di situ. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Mau nanya sejarahnya boleh, hikmahnya boleh, rahasianya boleh, silakan langsung. Ya, kasih ini aja. Saya pengen nanya, Ya. kenapa pas pertama kali Allah perintahkan buat sholat itu 50 waktu dulu? Kenapa nggak mundur-mundur? Yuk. Ini pertanyaan bagus banget. Ini pertanyaan tadinya nggak ada poinnya, tapi saya kasih poin. Ada pertanyaannya bagus. Kasih 25, tolong dicatat. Iya, iya. Kalau mau seneng dia menang apa nggak seneng? Seneng, seneng. Oke, alhamdulillah. Jadi begini sederhananya. Kenapa sih pakai 50 kali dulu, pakai nego-nego dulu, pakai bolak-balik dulu? Kan jauh itu bolak-baliknya, satu langit itu. Kenapa nggak langsung 5 saja? Kenapa pakai 50? Itu dulu sudah ditanyakan oleh para ulama juga bertanya, kenapa sih 50? Iseng banget lah kasarnya gitu kan. Seandainya bukan Allah gitu ya, seandainya manusia iseng banget sih. Ngasih-ngasih yang banyak terus nanti akhirnya dikasih diulur-ulur, akhirnya tetap segitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar Rasulullah itu terlihat. Sebenarnya Rasulullah, saya tanya dulu, ulang-ulang. Sebenarnya Rasulullah siap, bisa nggak kira-kira Nabi sendiri melaksanakan 50 waktu? Kira-kira? Bisa, pasti. Orang Rasulullah itu kan pernah sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kok sampai bengkak kakinya sholat? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura? Apakah saya tidak boleh jadi seorang hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi sebenarnya sholat panjang, sholat sering, sholatnya waktunya yang panjang dan durasinya dan frekuensinya sering, sebenarnya makin banyak makin bagus. Karena itu menunjukkan kesyukuran kita. Tapi Rasulullah mikirin diri sendiri atau mikirin umat? Umat. Misalnya Anda bisa 50 kali, tapi Anda sebagai misal. Oh, yang penting saya bisa, orang lain peduli amat. Kira-kira sifatnya begitu nggak? Enggak kan, pasti kita mikirin. Kayak kita naik gunung. Kalau naik gunung itu yang dipikirin yang paling cepat apa yang paling lambat? Yang paling lambat. Makanya yang paling lambat taruh di belakang, taruh di tengah, apa taruh depan? Kenapa? Supaya nggak ketinggalan. Kira-kira begitu. Rasulullah mikirin umatnya. Kalau Rasulullah sendiri kira-kira bisa nggak? Bisa. Kira-kira umatnya kita nih, kalau dikasih 50 waktu, bisa nggak? Berat. Tidak impossible. Tapi berat, pastinya berat. Keteteran, bisa tidur semua nanti. Capek kan? Bangun setiap 28 menit. Iya, itulah kenapa hikmahnya. Kenapa dikasih 50 dulu? Supaya Rasulullah, supaya muncul di dalam diri Nabi tadi rasa kasih sayang kepada umatnya. Jadi kalau mau jadi pemimpin, harus sayang sama penduduknya. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Sip, bagus banget nih. Bagus. Ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih? Seneng saya pertanyaannya, pertanyaan yang gimana gitu ya. Seneng gitu. Ya, silakan, boleh. Nah. Silakan. Aku nanya Ustaz, Ya. Nabi Muhammad tuh Sallallahu alaihi wasallam. ketemu sama nabi-nabi yang lain Iya. ngobrolin apa? Itu keren ini. Bagus banget ini. Iya. Kira-kira ngobrolin apa? Cireng gitu ya? Apa namanya, jalan-jalan, makan, bolu gitu ya? Kira-kira ngomongin apa? Ngomongin istrinya? Enggak. Iya, apa? Ada ya? Maaf kalau ada yang udah lama nggak makan cireng. Jadi begini, ini juga ternyata ditanyakan. Ini bernilai poin juga, kasih juga poin ini. Bagus pertanyaan ini. Saya nggak duga akan ditanyakan. Rasulullah itu berbincang apa? Karena di dalam hadisnya disebutkan iltaqoya, ngobrol. Iltaqoya itu berarti kepada setiap nabi. Jadi bukan ngobrol kayak saya ngobrol sama banyak orang, tapi one on one gitu. Iltaqoya itu berarti ngobrolnya berdua. Jadi ngobrol dengan nabi ini, terus nanti ngobrol dengan nabi ini. Jadi eksklusif gitu, ngobrol. Apa yang ditanyakan sama nabi? Ternyata yang ditanyakan nabi cuma sama satu saja yang ditanyakan sama nabi. Enggak nanya cireng, enggak ada. Yang ditanyakan sama Nabi SAW, bagaimana umatmu? Hebat ya pertanyaannya. Kita kalau dia ada dalam posisi itu nggak bakal nanya yang kayak gitu.
Tabuk nggak bakal. Jadi Rasulullah hanya mengatakan bagaimana umatmu. Maksudnya bagaimana dulu engkau berhadapan dengan umatmu. Karena Rasulullah merasakan betapa beratnya menghadapi umat sendiri. Jadi dalam keadaan pribadi, dalam kondisi kesendirian, Rasulullah itu masih mikirin orang. Kita di tengah-tengah keramaian, mikirnya buat diri sendiri doang. Contohnya, kalau sebentar lagi panasnya sampai ke tengah, pasti banyak yang minggir. Iya kan? Karena ingin menyelamatkan diri sendiri. Rasulullah bisa saja bertanya, Nabi Musa gimana ini? Nanya yang lain-lain itu. Fir'aun dulu kayak apa sih? Bisa kan nanya begitu kan? Ya, bisa nanya gitu kan? Nabi Nuh dulu kapalnya kayak apa sih? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan saya tuh kalau ketemu Nabi Nuh suatu saat. Saya kepengen lihat cetak birunya, blueprint kapalnya kayak apa. Karena selama ini kita ngayal-ngayal aja gambar kapalnya. Saya agak lebih teknis gitu ya. Nah, tidak terfikirkan saya nanya Nabi Nuh, betapa sedihnya engkau, waktunya tinggal 5 menit. Nabi Nuh, ya, seberapa sedih engkau kehilangan anakmu. Karena anak Nabi Nuh gak mau naik kapal. Kebayang nggak? Bapaknya bikin kapal, orang lain naik kapalnya, anak sendiri nggak ikut. Gimana perasaanmu? Sedih pasti. Sedih. Nggak mungkin nggak sedih. Makanya Rasulullah yang ditanyakan, bagaimana umatmu? Masya Allah ya. Seperti itu. Bagus pertanyaannya, kasih poin tadi. Sudah dikasih. Ini kayaknya pada nggak nyata, saya khawatir ini. Nanti saya minta total terakhir nih. Dari sekarang di total ya. Total disebutkan totalnya. Oke, alhamdulillah. Satu kali lagi pertanyaan boleh? Siapa saja boleh. Satu pertanyaan lagi saja. Alhamdulillah, dapat sana. Kasih, tolong bawa apa gitu. Baik. Last question, quality question, insya Allah. Silakan. Ustaz, Ya. tanya. Silakan. Kalau sholat itu kan diperintahkan itu harus Isra Mi'raj dulu. Berbeda dengan puasa yang diperintahkannya mungkin dari malaikat Jibril gitu. Nah itu kenapa kalau sholat itu lebih spesial gitu harus Isra Mi'raj dulu? Jadi sebetulnya begini, jangan dilepas dulu, pegang aja situ. Perintah sholat itu turun tidak lama setelah Jibril membawa al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka akram, dan seterusnya sampai akhir. Jadi sebenarnya perintah salat itu sudah turun sangat awal. Sangat awal, ya. Tetapi Isra Mi'raj khususnya Mi'raj itu memformalkan kembali bahwa salat kita finalnya 5 waktu. Jadi perintah sholatnya sudah lebih dulu. Jadi waktu Rasulullah naik Isra, ketika diperjalankan Allah malam itu, sudah punya sholat 2. Sholat malam dan sholat pagi. Fil asyiyi wal ibkar. 2. Tapi setelah pulang dari Mi'raj, Rasulullah mengumumkan kepada umatnya, sekarang sholat kita sudah tidak 2 waktu lagi, tapi menjadi 5 waktu. Dengan bilangannya, kalau hadis dari Aisyah, bilangan rakaatnya kira-kira setahun setelah Mi'raj baru sempurna. Tapi ada pandangan-pandangan bahwa waktu turun sudah sempurna. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dan salat isya 4 rakaat. Ya. Jadi yang diformalkan dalam Isra Mi'raj itu bukan perintah salat, tapi penyempurnaan waktu salat dan penyempurnaan rakaat dalam salat itu. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan yang berikutnya apa? Mungkin kayak kenapa harus melakukan Isra Mi'raj? Oh iya. Mungkin lewat malaikat Jibril. Iya, betul. Karena sholat itu adalah amalan pertama yang nanti dihisab. Ada hadisnya bahwa ketika seseorang itu sholatnya sempurna atau mendekati sempurna, maka bisa dipastikan amalan yang lain sempurna. Tapi ketika sholatnya tidak sempurna, maka amalan-amalan lain pasti lebih berantakan lagi. Jadi makanya sholat itu prosesinya sangat mulia, sangat spesifik, sangat khusus sampai Rasulullah harus ke langit ke-7. Karena apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, dan sholat itu adalah amalan pertama yang dihisab. Jadi nanti ketika kita dihisab di padang mahsyar, itu yang pertama kali dicek sholat kita. Makanya
para ulama berpendapat bahwa perbaiki sholatmu, maka engkau memperbaiki hidupmu. Kalau hidup lagi berantakan, rencana-rencana nggak ada yang beres, nggak ada yang terjadi. Ada saja halangannya, ada saja orang yang menghalangi, ada saja peristiwa-peristiwa yang membuat kita sulit untuk maju. Lihat sholat, perbaiki sholat dulu. Setelah itu baru cari sebab-sebabnya. Maka sholat itu, barang siapa yang menegakkan sholat, sesungguhnya dia sudah menjaga kehidupannya. Barang siapa yang menjaga sholat, maka sesungguhnya dia sudah menjauhkan dirinya dari berbagai masalah. Jadi bagi yang masih suka kena masalah, banyak masalah-masalah, jangan lupa perbaiki sholat. Ya, perbaiki sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.